Pas saya pulang ke rumah saya sudah dikepung sama pasukan intel dari Bakorta Nasda. Waktu itu pangdamnya Pak Agung Gumelar. Nah, saya dijemput, paksa dibawa untuk ke markas Bakorta Nasda di Jalan Urip Sumiharjo dan kemudian diinterogasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa dengan saya Misbahuddin Nur alias Bodong. Tentu di acara yang sangat ditunggu-tunggu, salah satu acara program podcast dari Maros TV di varian baru tentunya di Ewako Dialektika Warung Kopi. Berbahagia rasanya pada kesempatan berbahagia ini kita kedatangan salah satu tokoh Kabupaten Maros, bahkan tokoh Sulawesi Selatan. Beliau adalah Kakanda Akbar Hendra. Selamat siang, Kak. Selamat siang. Jadi saya panggil kakak atau bapak? Bapak terlalu tua ya? Terlalu tua, kita kan masih muda lah. Masih muda Kak ya? Terlalu cepat dijadikan bapak. Siap, Kak? Masih Jadi muda. fix saya panggil Kakanda. Ya, Boleh. salah satu panggilan romantis saja kepada beliau. Pada kesempatan berbahagia ini kita akan meneliti beliau, mengupas tuntas beliau. Apalagi sangat menarik, beliau adalah salah satu aktivis yang namanya sangat rapi di sejarah. Beberapa gerakan-gerakan besar yang ada di Sulawesi Selatan, beliau adalah lakonnya. Oke, selamat siang Kak. Pada kesempatan hari ini barangkali mungkin kita akan berbincang-bincang dulu. Tapi sebelumnya Kak, saya mau bertanya dulu. Ya. Sudah vaksin Kak? Sudah. Sudah vaksin? Sudah, alhamdulillah. Pertama, kedua? Dosis kedua. Dosis kedua. Karena saya juga sudah vaksin Kak, jadi izin kita buka masker Kak ya, supaya wajah gagahnya Kakak dan wajahnya saya juga kelihatan di kamera Kak ya. Alhamdulillah. Siap selamat ya. Kalau sudah vaksin sama-sama enggak apa-apa. Nggak apa-apa Kak ya. Kakanda Akbar Hendra, menarik perjumpaan kita. Sebuah sajian baru dari Maros TV memperjumpakan kita. Dan tentu ini adalah bagian terbaru daripada program Maros TV, sebuah podcast yang berjudul Ewako Dialektika Warung Kopi, dan tentu yang menjadi bagian-bagian daripada narasumbernya adalah orang-orang yang kami pilih, dan salah satu pilihan pertama dan ini menjadi kesepakatan untuk kita, salah satu tokoh idolanya kita, Kakanda Akbar Hendra. Kakanda, mungkin boleh saya tahu lebih dalam mungkin atas nama Kakanda Akbar Hendra yang biasa disebut atau disapa KAE, ya? Ya, kalau boleh mungkin supaya teman-teman para penonton daripada Maros TV bisa mengetahui dari raut mukanya KAE ini apakah betul-betul masih berusia 17 tahun ataukah lebih daripada itu. Boleh tahu Kak, lahir tahun berapa Kak? Jadi kalau hari ini saya sudah 49 tahun. 49 tahun Kak ya? Nah, tapi kemarin teman saya bilang masih seperti 39 tahun. Bahkan 29 Kak? Lebih tinggi lagi diskon. Ya. Oh ya, kalau boleh tahu Kak, mungkin bisa sedikit diceritakan masa-masa kecil Akbar Hendra. Barangkali mungkin bisa sedikit sharing kepada para pemirsa Maros TV Kak. Jadi sejarah awal saya sebenarnya itu kontroversial memang, mulai dari lahir. Kontroversial? Kontroversial. Karena saya lahir prematur. Prematur Kak ya? Nah, jadi tidak sampai 9 bulan di kandungan, cuma 7 bulan sudah lahir. Karena dulu kan jalanan jelek. Jalan jelek Nah, ya? ibu saya waktu hamil tua, sekitar 7 bulan itu lewat jalan jelek, pakai mobil, itu terjadi gangguan di kandungannya, sehingga dia harus melahirkan. Hanya melahirkan lebih cepat Kak? Lebih cepat. Nah, akhirnya saya lahir prematur. Nah, itu karena jalan jelek. Jalan jelek Kak ya? Nah, kalau sekarang sudah jarang orang prematur di Maros. Betul, karena ya? Jalannya sudah dibeton, sudah aspal. Sudah licin Kak ya? Oke, Kakanda Akbar Hendra, tentu ada beberapa pertanyaan yang saya harus lontarkan, apalagi dalam jumpa kita, bincang-bincang kita, saya ditugaskan untuk menguliti Kakanda Akbar Hendra. Boleh. Sepakat Kak ya? Sepakat. Sepakat, sampai
sampai ke akar-akar. Sampai ke akar-akarnya. Siap. Akanda Akbar Hendra sekarang setelah melewati beberapa proses, beberapa jenjang tangga sampai pada prosesi yang saya anggap paripurna, telah melewati prosesi mahasiswa menjadi aktivis, kemudian terkenal dengan beberapa gerakan-gerakan besarnya. Pernah juga Kakanda tercatat namanya 2 periode menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Alhamdulillah. Ya Kak. Sekarang kesibukannya setelah menjadi anggota Dewan Kak? Saya jadi jurnalis. Jurnalis Kak ya? Kembali ke proses sebelum menjadi anggota Dewan. Sebelum menjadi anggota Dewan? Sebelum jadi di DPR, saya adalah jurnalis. Wartawan. Lalu masuk partai, coba-coba nyalek, alhamdulillah terpilih, dan 2 periode di DPR Maros. Setelah selesai periodenya, saya kembali beraktivitas sebagai jurnalis. Kalau saya tidak jadi wartawan, saya mau kerja apa? Itu ya? Saya bukan pengusaha, Betul. saya bukan pegawai, tidak bisa. Kecuali kembali kepada profesi saya sebelum menjadi politisi. Sebagai seorang penulis? Sebagai wartawan. Jadi ya? Kenapa saya memilih jadi wartawan? Karena saya mau bekerja dan cari nafkah dengan bakat. Bakat Kak? Nah, bakat itu sudah ada dalam diri saya, dan inilah yang mungkin orang sebut talenta. Saya merasa bahwa saya punya talenta untuk jadi jurnalis. Akhirnya saya hidup, berjuang sebagai jurnalis sekarang. Dulu sebagai anggota Dewan, sekarang sebagai jurnalis. Iya. Saya juga merasa mengiak Kak ketika membaca tulisannya Kakanda Akbar Hendra ini, bahwa memang sangat gurih ketika membaca Lari Setiap Lari. Dan tentu ketika kita bicara persoalan seseorang penulis Kak, maka selalu selalu memberikan kesiapan diri sebagai seorang pembaca dulu Kak ya, sebelum menjadi. Kalau penulis yang baik adalah orang yang suka membaca. Jadi pembaca yang baik adalah penulis yang baik. Tidak ada penulis kalau dia tidak bisa membaca. Ya. Nah, yang keliru kalau kita mau langsung jadi penulis tapi tidak mau membaca. Pasti yang kita tulis apa temanya, apa isinya. Karena yang ditulis itu kan sesuatu yang kita tahu, sesuatu yang kita pahami, lalu kita rangkum, kita tulis, kita sampaikan ke orang lain dalam bentuk tulisan. Itu yang disebut narasi-narasi jurnalistik atau narasi-narasi yang apa saja. Yang penting kita punya narasi karena kita banyak membaca. Banyak membaca Kak ya? Banyak mengetahui. Apa yang kita tahu ingin kita sampaikan kepada orang. Ya, berarti kesimpulannya bahwa bobot tulisan itu memang dilahirkan dari sebagaimana kita banyak bacaan Kak ya? Harus. Ya Kak, kalau boleh tahu Kak, barangkali buku yang paling Kakanda cukup senangi sebelum menjadi jurnalis, apakah mungkin bisa dibocorkan ini Kak? Supaya anak-anak yang merasa terinspirasi oleh Kakanda Akbar Hendra mungkin boleh juga mencari di literatur lama supaya bisa menjadi generasi Akbar Hendra barangkali Kak ya? Jadi waktu saya rajin membaca itu ketika saya di HMI. Iya Kak. Saya membaca buku-buku yang ditolak di HMI. Buku apa itu Kak? Seperti misalnya saya banyak membaca sastra-sastra yang ditulis Pramudia Anantatur. Pramudia Anantatur ya? Itu kan dulu diharamkan. Kedua, saya membaca catatan pinggir Gunawan Muhammad. Gunawan Muhammad kayak? Hampir semua catatan pinggirnya dari berapa jilid buku itu, puluhan saya baca. Kalau saya tidak dapat di bukunya, saya akses melalui majalah Tempo. Selain itu, saya juga membaca filsafat dan tamat membaca Marxisme. Marxisme. Saya baca bukan untuk mengikuti ideologinya, tetapi kita tahu kenapa ini dianggap salah. Nah, kita baca, alhamdulillah semua yang pernah kontroversial saya cari. Dan untuk saya baca, dan saya juga membaca buku-buku agama seperti Hamka. Nah, itu karya-karya Hamka itu sangat berkualitas. Kalau kita membaca Pramudia Anantatur, kita harus membaca juga Hamka. Supaya kita punya komparasi. Betul Kak. Bisa membandingkan. Ada perbandingan Kak ya? Nah, ada pendekatan-pendekatan spiritual, ada pendekatan-pendekatan sosiologis, ada pendekatan-pendekatan kapitalis. Nah, kita bisa memilah yang mana yang baik, yang mana yang benar. Betul. Nah, apa yang kita tahu, inilah yang kita elaborasi dalam satu narasi untuk disampaikan kepada orang lain melalui tulisan, bisa dalam bentuk esai, bisa dalam bentuk puisi, bisa dalam bentuk cerpen malah. Ini yang kita sebut tadi bahwa inilah sumber pengetahuan itu kayak dari tahap
belajar kayak kemudian tahap Jadi kodratnya kita memang sebenarnya perintah membaca. perintah membaca Kak. Ikra itu ya. Ikra. Jadi ketika kita pertama untuk mau memasuki sebuah peradaban yang Tuhan menyuruh kita, Betul. ikra, Ikra, bacalah. bacalah. Setelah itu berjalan peradaban, ada lagi perintah. Nun wal kalami wa mayas turun. Nun demi kalam dan apa yang kamu tuliskan. Jadi ada dua amanah yang kita diberi, amanah membaca dan amanah menulis. Amanah membaca dan amanah menulis. Menulis. Berarti mencari pengetahuan, kemudian mentransfer pengetahuan. Transfer pengetahuan. Betul. Jadi artinya kalau kita adalah pembaca yang baik, juga adalah penulis yang baik, maka kita membangun peradaban. Kalau kita membangun peradaban, maka kita adalah jenis manusia yang berkualitas. Betul Kak, betul Kak. Sangat menarik rasanya nih Kak. Sebagai ucapan selamat datang sebenarnya ini sebuah pemaparan kualitas daripada Kakanda Akbar Hendra. Sengaja saya Kak untuk memberikan pertanyaan awal tentang persoalan membaca, persoalan pengetahuan, dan persoalan menulis. Karena saya pribadi, di luar daripada banyak orang di luar sana yang cukup terinspirasi lewat tulisannya Kak Akbar Hendra, yang memang merasa bahwa kehadiran tulisan-tulisan Kakanda Akbar Hendra ini adalah sebuah kualitas diri Akbar Hendra yang Kakanda lemparkan kepada publik. Kakanda, saya sedikit mereview di 10 tahun Kakanda menjabat sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tentu rasanya ada beberapa perjalanan pahit manis sampai kepada merasakan bagaimana jeritan-jeritan rakyat itu harus kita sikapi. Ya, apa yang menjadi tantangan terhebat saat itu Kak? DPR itu sebenarnya adalah wadah demokrasi. Wadah demokrasi. Jadi di DPR, mau DPR RI, provinsi dan kabupaten kota, itu undang-undangnya sama, MD3. Yeah. Fungsinya sama, tugasnya sama. Cuma levelnya yang berbeda. Kalau anggota DPR gagap, diam, maka negara rugi. Dia sangat merugikan negara. Betul. Jadi tugas DPR itu, parlemen adalah parle, bicara. Men, manusianya kan. Dari bahasa Prancis, kalau etimologi katanya. Jadi anggota DPR harus banyak bicara. Kalau dia banyak diam, dia merugikan negara. Kenapa? Karena dia dapat uang dari negara, fasilitas dari negara, melebihi fasilitas dari aparat pemerintah. Jadi kalau dia tidak memanfaatkan amanah konstitusi yang melekat pada dirinya, sama nilainya dengan koruptor, merugikan negara. Berarti enak menjadi anggota DPR Kak ya? Enak kalau kita cuma datang duduk, diam, habis bulan terima gaji, dapat fasilitas, enak. Enak ya, tidak ada beban rakyat. Tapi sesuatu yang enak belum tentu nyaman. Iya betul ya. Sesuatu yang enak belum tentu nyaman. Sesuatu yang enak belum tentu nyaman. Nah, dan itu belum menjamin kita bahagia. Betul ya. Nah, berarti kalau kita mencari zona yang nyaman, berarti kita harus berjuang. Betul. Berjuang, ya perjuangkan. Kita di DPR yang harus diperjuangkan Maros. Nah, saya jadi anggota DPR di Maros, maka pikiran saya harus tentang Maros. Bagaimana caranya mengubah Maros, berkontribusi baik pikiran saya, paling tidak pendapat saya di DPR bisa mewarnai kebijakan supaya ada perubahan yang terjadi. Supaya saya kelak meninggalkan DPR punya legacy. Oh iya, terima kasih. Baik Kakanda Akbar Hendra, sementara kita cut dulu di season pertama. Jadi salah satu pesan atau papasan daripada Kakanda kita, Kakanda Akbar Hendra, salah satu mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maros yang menjabat selama 10 tahun atau 2 periode, yang kemudian menitip pesan bahwa menjadi seorang anggota DPRD tidak harus memilih enak, tapi harus memiliki tanggung jawab yang kemudian harus berfungsi sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Tetap di Maros TV, di podcast Ewako, Dialektika Warung Kopi, bersama saya Misbahuddin Nur alias Bodong.
Pemirsa Maros TV dimanapun berada, masih bersama saya Misbahuddin Nur. Dan tentu masih bersama juga Kakanda kita, Kakanda Akbar Endra, atau biasa kita sebut dengan sapaan manja Kakanda AE. Dan masih ada beberapa tumpukan pertanyaan yang tentu akan saya lemparkan, Kak. Di perjalanan Kakanda menjadi seorang mahasiswa yang tentu sampai kepada gerakan-gerakan besar dan tentu sampai kepada nama yang besar. Tentu ada prosesi perjalanan, Kak. Mungkin bisa sedikit diceritakan, Kak? Jadi iya betul ya. Saya sebenarnya ini kan orang kampung. Orang kampung, Kak? Lahir di Sopeng. Sopeng. Jadi SD saya di Sopeng, lalu kemudian lanjut sekolah SMP, SMA, dan kuliah di Unhas. Ya. Nah, waktu saya tamat SMA, saya masuk Unhas, saya pilih Fakultas Sastra. Fakultas Sastra? Fakultas Sastra dan jurusan Sastra Daerah. Sastra Daerah? Nah, kenapa saya pilih Sastra Daerah? Pertama, saya memang menyukai hal-hal sastra. Nah, saya senang dengan sastra. Berarti pintar berpuisi, Kak, ya? Dulu sering bikin puisi, sekarang enggak lagi. Oh, iya. Nulis esai banyak, tapi sama. Saya juga Yeah. sampai sekarang ada beberapa puisi yang saya bikin, tapi tidak untuk dipublis. Selain gerakan ada puisi cinta juga, Kak, ya? Apanya? Selain gerakan ada puisi cinta juga ya? Oh banyak. Oh, banyak. Banyak. Nah, terus di sastra itu saya ketika mahasiswa sering ikut senior-senior mimbar bebas. Mimbar bebas? Mimbar bebas. Nah, dan kemudian diajak masuk HMI. HMI? Ya. Tahun berapa HMI kalau boleh tahu? Tahun 9, saya masuk di Unhas tahun 92. 92? Kemudian masuk HMI 93. 93? Nah, 94, 95, saya sering ikut-ikut mimbar bebas. Panggung ekspresi? Ah, Mimbar bebas? mimbar bebas di kampus, Yeah. mimbar demokrasi. Mimbar demokrasi, Kak, ya? Ada isu-isu, kita bersama senior-senior waktu itu, saya ikut mulai ngangkat-ngangkat warlas. Kemudian lama-kelamaan tampil orasi. Iya. Wah asik juga, akhirnya lama-lama saya bermetamorfosis menjadi mahasiswa yang kritis. Kritis, Kak? Dan kemudian saya diberi kepercayaan oleh teman-teman memimpin satu wadah pergerakan. Apa namanya? Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi AMPD. Jadi saya berorganisasi itu hanya 2 organisasi sebenarnya. HMI? HMI, saya di HMI itu pun jabatan saya Sekretaris Umum LAPMI. LAPMI, Kak? Sekretaris Umum Lembaga Pers Mahasiswa Mahasiswa. HMI. Kemudian ketuanya waktu itu Ostaf Al-Mustafa. Kan, Ustaz. Saya sekretarisnya. Iya. Dan kemudian di kampus saya AMPD, Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi. Mulai jadi anggota dan kemudian menjadi koordinator. Tahun 96 saya koordinator AMPD. Waktu peristiwa 24 April Yeah. di UMI, kami juga dulu protes masalah kenaikan tarif angkot. Dan akhirnya menimbulkan kerusuhan di UMI. Iya. Dan korbannya ada korban yang meninggal. Menurut Komnas HAM 3 orang, tapi menurut catatan AMPD lebih dari 3 orang. Lebih dari 3 orang, Kak? Ada berapa orang menurut catatan AMPD? Kalau catatan AMPD ya ada yang meninggal. Yang dicatat Komnas HAM waktu itu kan yang meninggal sampai bulan 24 April. 25 April. Iya. Tapi yang meninggal 29 April, 1 Mei, dan seterusnya, itu tidak dicatat. Tapi ada yang meninggal, makanya kami protes kalau disebut hanya 3 orang yang meninggal. Waktu itu saya koordinator AMPD. Setelah itu perjuangan kami bergeser dari isu-isu lokal, misalnya penggusuran, menjadi isu mainstream politik waktu itu. Kami mendorong adanya suksesi, mendorong agar Presiden Soeharto mundur, karena kami juga menolak undang-undang politik. Yeah. Kami menyuarakan penolakan terhadap duifungsi ABRI. Yeah. Kembalikan posisi TNI secara profesional. Sebagaimana mestinya, kan? Berarti Kakanda Akbar Endra ini terlibat pada saat merongrong Presiden saat itu untuk turun dari jabatannya karena sudah tidak mampu lagi untuk membuat Indonesia kondusif, Kak, ya?
Waktu itu isunya kita bergeser ke situ dari Iya. isu lokal masuk ke isu politik ketika saya jadi koordinator AMPD. Iya. Oleh teman-teman kami diminta untuk membangun jaringan. Jaringan Kak? Akhirnya jaringan AMPD itu sampai di Jakarta, sampai di Jogja, sampai di Bali. Saya dengan teman-teman AMPD itu rajin keluar. Rajin ke Jakarta, rajin ke Jogja, rajin ke Bali. Yeah. Itu membangun organ-organ gerakan. Akhirnya ya kenal dengan beberapa tokoh-tokoh nasional. Jaringan Kak ya? Jaringan itu. Nah, pada puncaknya peristiwa 27 Juli itu terjadi, kami salah satu yang dicari. Yeah. Dicari dan ditetapkan sebagai buronan. Buronan Kak ya? Iya, karena kebetulan waktu itu saya teman-teman AMPD ke Jakarta dalam rangka mengurus kegiatan pers mahasiswa se-Indonesia. Kami tinggal di rumah di Wisma LBH di Jalan Jatinegara dan serumah dengan Munir. Munir Kak ya? Almarhum Munir. Waktu itu Munir pegawai di LBH. Iya. Saya dan beberapa teman, termasuk Philip yang pernah jadi anggota DPR di Bulukumba, Adi Ahsan yang anggota DPR di Majene, saya itu satu rumah dengan Bang Munir. Bang Munir, almarhum Munir. Almarhum Munir, dengan istrinya juga. Tiap pagi kami diskusi. Iya. Hingga suatu hari ada mimbar bebas kebetulan. Ada mimbar bebas PDI Promega di Jalan Diponegoro. Iya Kak. Saya ajak teman-teman ini ke sana, bareng dengan Bang Munir. Yeah. Dari LBH kita ke mimbar bebas PDI di Jalan Diponegoro, dekat, jalan kaki ke sana. Saya diminta orasi. Orasi, Kak, unjuk gigi juga di panggung itu Kak? Di panggung itu, maka saya orasi. Yeah. Setelah saya orasi, terbitlah di Harian Kompas bahwa orasi mahasiswa di mimbar pro demokrasi PDI Promega sudah makar. Kenapa mesti dikatakan makar? Karena isi orasi saya, pertama saya meminta Presiden Soeharto mundur dari jabatannya dengan alasan bahwa kami bangsa Indonesia tidak mau dipimpin oleh presiden yang sudah pikun. Pikun Waktu itu ya dianggap kalimat itu mengatakan presiden pikun itu penghinaan. Ya, makar Kak. Padahal waktu itu saya mengatakan dia pikun karena usianya sudah 70 tahun lebih. Di mana usia 70 tahun itu berangsur-angsur akan perlahan-lahan seperti orang yang banyak lupa. Jadi sudah jangan diberi beban untuk memimpin negara ini. Betul. Itu dianggap makar oleh Panglima ABRI waktu itu Faisal Tanjung dan langsung menyebut saya nama pribadi saya bahwa ini dilakukan oleh mahasiswa dari Universitas Hasanuddin, lengkap Fakultas Sastra. Juga Makassarnya Kak? Makassar. Dari Makassar datang. Saya orasi di situ waktu itu. Sejak itu saya menghadapi tekanan. Saya sudah dikuntit oleh Intel. Kemana saya pergi diikuti oleh Intel. Pulang dari Jakarta, karena kerusuhan terjadi, kerusuhan 27 Juli itu kami sudah jadi buronan. Saya dan teman-teman termasuk kalau saya tidak salah Adi Ahsan yang sekarang di Majene, anggota DPR. Anggota DPR Majene, Suparno. Dulu juga ada aktivis AMPD namanya Parno. Kemudian ada beberapa, kami ke Bekasi sembunyi. Di situ ada seminggu, kemudian setelah merasa bahwa kondisi sudah aman, barulah kita pulang ke Makassar. Makassar Kak. Tahun 1966 Kak ya? 96. Nah, setelah sampai di Makassar, saya tidak di rumah. Saya tinggal di kampus. Karena kita sudah beredar isu bahwa dicari, mau ditangkap. Nah,
Dan Intel sudah banyak ikuti kami, Iya. Intel. Suatu ketika saya di tengah kami bersembunyi di kampus, saya tidak tahan. Saya mau balik ke rumah untuk ambil pakaian ganti. Nah, pas saya pulang ke rumah saya sudah dikepung sama pasukan Intel dari Pakorta Nasda. Waktu itu pangdamnya Pak Agung Gumelar. Nah, saya dijemput, paksa dibawa untuk ke markas Pakorta Nasda di Jalan Urip Sumiharjo dan kemudian diinterogasi. Berapa lama Kak diinterogasinya? Kalau nggak salah 3 hari kita 3 hari ya? menjalani interogasi. Iya. Diinterogasi, datanglah pengacara saya yang membela waktu itu, Adnan Buyung Nasution. Adnan Buyung Nasution, Pak Rudianto Asapa, dan Nasiruddin Pasigai. Nah, itu bertemu saya, memberi 2 pilihan, abang ini. Nah, abang itu panggilan kita ke Bang Buyung. Pilihannya ada 2, Bar. Kau mau masuk penjara atau mau keluar? Ancamannya sampai di penjara nggak ya? Iya, saya karena ya dianggap itu, makar itu. Saya ditangkap juga karena mendirikan partai baru. Partai apa tuh Kak? Partai Mahasiswa Pro Demokrasi. Partai Mahasiswa Pro Demokrasi. Jadi dihubungkan dari mimbar PDI, bikin partai Mahasiswa Pro Demokrasi, AMPD yang Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi itu saya ubah bermetamorfosis menjadi partai. Karena kami menuntut bahwa undang-undang parpol waktu itu sudah harus dicabut. Kami mau membuat partai dan ini adalah tuntutan konstitusi. Harus merubah undang-undang itu. Undang-undang itu, undang-undang politik Orde Baru kita anggap melanggar konstitusi undang-undang dasar. Karena menghalangi hak orang berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat. Partai itu kan berserikat, berkumpul, dan berpendapat. Jadi kalau ada partai tidak berpendapat, itu bukan partai politik. Berarti Kakak Akbar menganggap bahwa itu intervensi yang sangat berlebihan. Sangat. Jadi kami dianggap oleh waktu itu bahkan Kasospol Abri, Sarwan Hamid, Letnan Jenderal, itu menuding kelompok kami, ANPD, sebagai organisasi berbahaya dan dibubarkan. Jadi ada beberapa organisasi yang langsung dibubarkan. Waktu itu PRD, Partai Rakyat Demokratik, Partai Uni Demokrasi Indonesia Sri Bintang Pamungkas, dan AMPD Makassar. Itu 3 dibubarkan langsung. Dan pentolan-pentolannya ditangkapi. Maksud saya. Ngeri gak ya? Ngeri. Waktu ditangkap juga kita dipaksa mengakui sesuatu yang kita tidak lakukan. Nah, ini yang perlu saya tanyakan. Waktu untuk membangun gerakan demo, apakah kami menerima uang dari luar negeri, bantuan? Saya bilang tidak, tapi di BAP tertulis menerima. Jadi saya juga bingung, ini kok begini. Katanya saya tidak sadar waktu diperiksa. Saya sudah ngomong begitu, dulu kan diperiksa manual pakai mesin ketik. Jadi ya sudahlah, akhirnya abang waktu itu Bang Buyung membaca itu BAP-nya, bahwa Akbar ngaco ini diperiksa, ngakuin sembarang hal-hal yang kamu tidak lakukan, kok kenapa mesti kau akui? Yang saya dipaksa tanda tangan, kalau saya tidak tanda tangan saya di-strong. Berarti ada intervensi yang berlebihan dari pihak yang interogasi ini. Itulah tirani Orde Baru waktu itu, sangat melanggar HAM. Hanya untuk melumpuhkan gerakan Kak, hanya sehingga sampai tendensinya betul. Nah, ujian seperti itu kami lalui, kami hadapi. Akhirnya pilihannya waktu itu mau dipenjara, nanti keluar Soeharto, atau Akbar mau takut. Saya tidak mau dipenjara, tapi saya tidak takut. Itu kan ya? Sama pengacara saya waktu itu, Buyung, Abang Buyung. Saya bilang begitu. Loh, ini kok kalau kau dipenjara konsekuensinya nanti kalau Soeharto turun, kau keluar. Dikeluarkan. Kontraknya begitu Kak? Artinya alurnya. Oh, alurnya ya. Alurnya waktu itu kan menurut Bang Buyung bahwa Orde Baru ini sudah di ujung tanduk. Cepat atau lambat pasti bubar. Nah, jadi saya bilang saya tidak mau dipenjara tapi tidak takut. Nah, satu, yang kedua Bang, saya mau bebas karena saya mau menikah. Mau bebas karena mau menikah? Mau menikah. Setelahnya itu menikah Kak?
Iya. Saya ceritakan ke Bang Buyung, ya sudah saya dipertemukan dengan Pak Agung Gumelar. Iya. Beliau masih hidup, Pak Agung. Minta maaf kepada Pak Harto. Iya. Kalau mau bebas, ya sudah. Demi untuk ini ya saya tanda tangan saja. Saya tidak mau dipenjara. Iya, betul. Kenapa saya tidak mau dipenjara? Ada yang teman di Jakarta mengatakan kau pengecut. Saya bilang tidak. Kau tidak tahu, Pak. Kau hanya tahu nama saya, tapi kau tidak tahu jalan ceritanya. Iya. Saya tidak mau dipenjara, tapi saya tidak takut. Saya mau bertanya nih, Kak, pada saat interogasi itu, apakah ada tendensi lain yang kemudian bersentuhan langsung dengan fisiknya Kakanda Akbar Hendra, atau misalnya disetrum atau dijepit kakinya, atau disetrum Kak ya? Disetrum. Ngeri. Jadi di meja interogasi itu ada kayak semacam alat listrik, ada adaptornya. Nah itu kita ditaruh di sini strumnya. Yang strum saya itu namanya Pak Tamrin kalau dasar yang periksa saya itu. Disentuhin strum, sudah sini saya tanda tangan. Ngeri Kak ya? Ngeri. Philip malah datang datang besuk saya sudah di strum. Philip yang kemarin jadi anggota DPR di Bulukumba 3 periode dia. Dia datang besuk saya waktu itu, dia lolos, dia ngelabuin petugas. Setelah ketahuan bahwa ada, lewat dia saya selundupkan. Saya selundupkan catatan untuk disampaikan ke wartawan. Bahwa ini saya alami seperti ini, tolong sebarkan. Terpublish itu Kak? Terpublish. Philip keluar, kemudian semua orang yang tugas waktu itu diguling di lapangan karena ada yang bocor. Cocok ya. Itu Philip yang jadi itu berkat kerjasamanya kita dengan Kakanda Philip Kak ya? Itu. Nah, jadi kesimpulan saya bahwa itulah masa-masa heroik yang kemudian saya sadari pengalaman-pengalaman menghadapi kekerasan, dan ada satu kekuatan yang selalu muncul dalam diri saya, yaitu pasrah. Apapun yang terjadi saya serahkan kepada Tuhan. Setelah perjuangan itu maka pasrah, tawakal Kak ya? Setelah saya ditahan, saya pasrah. Tetapi saya selalu kembali bahwa saya punya niat baik untuk bangsa dan negara ini. Saya mau melihat bangsa saya menjadi bangsa yang demokratis. Saya mau melihat bahwa bangsa ini bisa sejahtera dengan cara-cara yang demokratis. Di tahun 96 itu Kak ya? Di tahun 96, 97 sampai hari ini. Prinsip itu tidak pernah berubah. Bahwa kalau kita mau menjadikan bangsa ini sejahtera, demokratis, sebagaimana amanah konstitusi negara kita, ya tegakkan demokrasi secara benar dan elegan. Karena ini amanah konstitusi. Amanah konstitusi ya? Cuma sampai saat ini kita belum bisa menegakkan prinsip-prinsip demokrasi. Kita menyusupi gagasan demokrasi yang dibuat para founding father dengan agenda-agenda yang tidak mengarah pada kepentingan bangsa yang lebih besar. Iya betul Kak. Oleh karena itu ya mental aktivis itu masih terpelihara sampai sekarang. Nah, ini yang menjadi satu kesimpulan bahwa Makassar, gerakan Makassar dan beberapa laku-lakonnya, salah satunya adalah Kakanda Akbar Hendra yang kemudian menjadi pemantik terjadinya atau lengsernya Bapak Presiden kita di jabatan 32 tahun itu di tahun 98 Kak ya. Jadi boleh kita berasumsi bahwa salah satu pemantiknya di gerakan di tahun 96 dan orangnya adalah Kakanda Akbar Hendra ya? Bukan asumsi kita, tapi menurut laboratorium UI Universitas Indonesia, waktu itu kepala laboratorium politik UI E.F. Saifullah Fattah menulis buku tentang penakluk Orde Baru. Kebetulan dalam bukunya itu dia bercerita tentang AMPD, Aliansi Mahasiswa Pro Demokrasi, yang turut bergerak merontokkan ini kekuasaan Orde Baru. Itu hasil riset dari laboratorium UI. Tapi saya tidak mau terpengaruh dengan itu, kita kerja saja. Saya juga tidak bakal jadi tokoh nasional, tidak ini. Niatnya tulus untuk kepentingan bangsa dan negara kita, Kak ya? Kita tahu kapasitas kita di daerah, kalah akses dengan teman-teman di Jawa. Kalah akses sekalipun kami dengan Adian dekat, Adian Napitukulu, dengan Budiman Sujatmiko, dan beberapa tokoh-tokoh 98 itu intens kami berkomunikasi, sama-sama kompak bikin gerakan.
ya panggung mereka lebih besar dibanding panggung kita. Betul. Karena kita di daerah. Ya. Nah, juga tidak punya handphone waktu itu. Waktu itu Kak. Nah, kalaupun ada komunikasi kita membajak telepon Direktorat Unhas. Begitu Kak. Supaya bisa terhubung. Bisa komunikasi Kak ya. Luar. Iya. Ya. Tapi layak kita berbangga hati Kak. Pada kesempatan berbagai ini kita kedatangan bintang tamu yang pada dasarnya Indonesia dalam sejarah gerakan mahasiswa mencatat salah satu nama, salah satunya adalah Kakanda Akbar Hendra yang bagian daripada pendobrak daripada tirani kekuasaan yang tidak pro terhadap rakyat saat itu Kak. Saya hanya mewakili teman-teman AMPD sebenarnya, kebetulan saya koordinatornya. Karena ketika saya di AMPD, saya tidak punya organisasi. Selain AMPD, jadi saya fokus di gerakan. Fokus di situ gerakan. Nah, saya tidak di Senat, saya tidak di BPM mahasiswa. Saya di AMPD, di organ gerakan. Jadi fokus. Gerakannya nyata Kak ya? Gerakannya ada, kita memang waktu itu tidak pernah mengerahkan massa banyak. Nah, tetapi kita mengerahkan isu, wacana, dan gagasan. Nah, kalau misalnya Akbar banyak masanya, enggak ada. Akbar tidak punya massa. Tetapi kenapa kalau demo banyak orang? Nah, itu bukan massa Akbar. Tapi itu adalah orang yang setuju dengan isu yang ikut terpanggil Kak ya? Secara nurani. Nah, sama dengan Bung Karno. Ketika dia meneriakkan merdeka, seluruh Nusantara setuju. Ikut. Karena dia menyuarakan alam bawah sadar orang banyak. Orang banyak. Oke, terima kasih Kak. Satu pertanyaan lagi sebelum kita menutup session kedua kita. Saya mau bertanya ini Kak. Yang menjadi perbedaan antara gerakan mahasiswa dulu di zamannya Kakanda Akbar Hendra dengan mahasiswa sekarang, kira-kira menurut pandangannya Kakanda Akbar Hendra, apa yang menjadi perbedaan Kak? Sebenarnya secara substansial tidak ada. Mereka berangkat dari sebuah idealisme. Yang berbeda adalah cara berjuang. Cara berjuang Kak? Kalau dulu kita pakai pamflet, sekarang pakai meme. Kalau dulu kita bikin siaran pers, sekarang mereka main di sosmed. Di sosmed ya. Nah, jadi ya di situ caranya yang beda. Karena tamannya juga beda. Tapi yang tidak pernah berubah dalam gerakan mahasiswa adalah idealisme. Mau dari gerakan mahasiswa yang dibangun oleh Bung Karno, mau gerakan mahasiswa tahun 66, mau gerakan mahasiswa Malari tahun 70-an, mau gerakan mahasiswa reformasi. Semua berangkat dari idealisme, dan idealisme mahasiswa ini tidak pernah bergeser. Tidak pernah berubah. Dan itu harus perlu ada sampai Indonesia tetap berdiri Kak ya? Yang namanya mahasiswa, orang masuk dunia kampus, suka atau tidak suka, itu sudah dihembuskan ke dalam jiwanya sebuah idealisme. Betul Kak? Dan itu memang hembusan ruh. Ruh mahasiswa itu idealisme. Jadi kalau ada mahasiswa yang tidak punya idealisme, ruhnya dipertanyakan. Dia pakai ruh dari mana? Ya betul Kak. Berarti ruh mahasiswa itu adalah idealisme Kak? Idealisme. Oke, terima kasih Kakanda Akbar Hendra. Sementara season kedua kita akhiri dengan pesan hangat dari Kakanda Akbar Hendra, menyampaikan bahwa idealisme itu harus tetap terawat di jiwa dan sanubari daripada mahasiswa. Jangan kemana-mana, tetap stay di Maros TV, di podcast kita, Ewako, Dialektika, Warung Kopi. Tiga, dua, satu, go. Pemirsa Maros TV dimanapun berada, masih bersama saya di acara podcast Maros TV, tentu di Ewako, Dialektika, Warung Kopi, dan tentu masih bersama Kakanda kita, Kakanda Akbar Hendra. Kita berada di season ketiga Kak, tak terasa panjang waktu kita berdiskusi hangat. Saya merasa nyaman juga karena selain menguliti Kakanda Akbar Hendra dari tangga bawah sampai ke tangga atas, dari gerakan mahasiswa sampai sejarah pergerakan mahasiswa Indonesia juga adalah bagian lakonnya adalah Kakanda Akbar Hendra, sampai kepada tadi sempat menjadi 10 tahun menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Yang kemudian hari ini statuta Kakanda Akbar Hendra disebuki dengan menulis. Ya. Oke, terakhir Kak, barangkali ini menjadi pertanyaan saya. Perlu rasanya seorang mantan aktivis, seorang mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
dan perlu sebagai seorang penulis menyampaikan apa yang kemudian menjadi kritik ataupun saran dari pemerintah kita dari nasional sampai kepada Bapak Bupati Haidir Sam saat ini. Apa yang kemudian perlu dikritik dan apa yang kemudian menjadi pesan untuk dijadikan saran untuk Maros lebih baik dan Indonesia lebih baik. Jadi pertama kita harus melihat proses lahirnya sebuah pemerintahan. Suka atau tidak suka, Pak Jokowi ini adalah presiden produk demokrasi. Produk demokrasi. Dipilih oleh rakyat. Perwujudan kedaulatan rakyat. Lebih 70 juta jiwa penduduk memilih dia untuk jadi presiden. Secara demokrasi. Secara demokratis. Kalau kemudian Pak Jokowi dikatakan gagal, ya itu adalah dosa berjamaah kita. Rakyat Indonesia, Kak, ya? Rakyat Indonesia yang harus kita sama-sama bertanggungjawabkan secara konstitusional karena dia melalui proses konstitusi, proses demokrasi yang elegan. Jadi ya sudah, itulah produknya. Nah, saya tidak setuju kalau Jokowi mau diturunkan di tengah jalan. Keliru, Kak, ya? Itu melanggar konstitusi. Melanggar konstitusi. Tapi mengkritik Pak Jokowi, presiden kita saat ini di periode keduanya dia gagap menyelesaikan pandemi, harus kita kritik untuk diperbaiki, memberikan masukan memperbaiki keadaan. Nah, itu dalam skala nasional. Bagaimana dengan daerah kita Kabupaten Maros? Yeah. Nah, dengan Pak Bupati Pak Haidir Sam juga adalah produk pilkada, produk demokrasi. Suka atau tidak suka, dia adalah pemimpin yang dipilih secara demokratis. Nah, maka itu gagasannya harus didukung. Harus didukung. Harus didukung. Apa gagasan Pak Haidir yang paling utama? Adalah mewujudkan Maros ini jauh lebih baik lagi. Jauh lebih baik. Maros yang keren. Ya. Seperti apa Maros yang keren? Kita tunggu RPJMD-nya. Ya. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Maros 2021 sampai 2026. Inilah janji-janji politik, janji-janji konstitusi Haidir sebagai bupati. Dan inilah nasib 300.000 lebih penduduk Maros pada RPJMD ini. Jadi RPJMD ini yang harus dikawal. Betul. Nah, harus diwujudkan karena ini janji. Ya. Ini konstitusi, perda. Nah, bukan menggerogoti bahwa kau berhenti jadi bupati. Misalnya ketika ada kesalahan ya. Ada kesalahan, kita mengingatkan. Kritis itu bukan menjatuhkan, tapi mengingatkan. Membangun, Kak, ya? Membangun. Bukan lagi, dulu kritis di zaman Soeharto kok beda dengan kritis yang Anda maksud sekarang. Saya pernah ditanya begitu. Oh beda zamannya. Kritis di zaman Soeharto, memang kekuasaan harus diselesaikan, dia harus berhenti. Kalau kritis sekarang, kita kritis kepada pemerintah sekarang, memperbaiki, karena dia produk konstitusi. Produk konstitusi. Dia produk demokrasi. Sama dengan anggota DPR dipilih. Dia juga dipilih oleh rakyat. Tidak bisa direkol seenaknya. Yang bisa rekol dia rakyat. Rakyat, ya. Nah, bukan yang jadi soal sekarang kan adalah kita menghadapi wabah. Ya. Nah, hampir semua bupati yang terpilih pada pilkada baru-baru ini berhadapan dengan wabah. Tidak semua janji-janji kampanye membangun infrastruktur yang bisa diwujudkan secara cepat dalam kurun sampai 3,5 tahun menjabat karena dipotong jabatannya hanya 3,5 tahun. 2024 pilkada lagi. Nah, sekarang fokus saja kita selesaikan masalah. Ada janji yang memang tidak bisa ditepati oleh bupati, siapapun bupatinya, kepala daerah. Seperti apa itu, Pak? Nah, membangun infrastruktur. Sekarang saya tanya, di masa pandemi ini kita butuh perbaikan ekonomi atau butuh rel kereta api? Kalau rel kereta api selesai cepat, berarti kita membuat kerumunan. Iya kan? Begitu. Yang harus kita lakukan sekarang bagaimana masyarakat kurang susahnya. Nah, karena memang keadaan berubah. Nah, berubah setelah pilkada. Kenapa kita sekarang ini kita menanggung kecerobohan? Di Amerika, di beberapa negara Eropa, bahkan sebagian negara di Asia
sudah melepas maskernya, sudah lepas dari pandemi. Karena ada dua yang terjadi, dia lockdown dan dia masyarakatnya rajin rame-rame vaksin. Kalau kita Tertib, Kak. tertib. Kalau kita sudah tidak mau pakai masker, tidak mau pula vaksin. Ya. Jadi bagaimana pandemi ini bisa selesai? Berarti perlu ada kesadaran masyarakat Harus untuk ada kesadaran. Pertama, jangan kita percaya pada hoax. Kita harus bantu ini Pak Bupati. Kalau kita bantu Pak Bupati, kita bantu juga Pak Jokowi. Nah, kita bilang, ajak keluarga kita, ayo vaksin. Kemudian ajak keluarga-keluarga kita supaya menghindari kerumunan. Selesai ini pandemi, baru kita bikin program-program, wujudkan ini RPJMD. Kalau Pak Haidir tidak bisa selesaikan RPJMD-nya sampai 2024, kita kasih kesempatan 2024 ke depan, lanjutkan ini RPJMD. Karena kondisi krisis, wabah ini, wabah itu virus. Virus itu kalau kita kena bisa bunuh kita. Berarti yang paling vital di kondisi sekarang yang mesti kita selesaikan adalah menyelesaikan persoalan wabah ini, Kak, ya? Wabah ini yang harus diselesaikan. Yang agenda paling utama yang harus terjadi, yang harus digerakkan oleh pemerintah daerah, pertama, berapa jumlah orang sehat? Berapa jumlah orang sehat? Jangan sampai mereka yang sehat ini sakit. Malah menjadi sakit, ya? Berapa yang sakit, ambil ini yang sakit, rawat dan sembuhkan. Disembuhkan. Itu dulu fokusnya kita. Menarik ini, Kak. Nah, jadi jaga yang sehat, temukan yang sakit melalui testing dan tracing. Dirawat kemudian disembuhkan. Rawat dan sembuhkan. Kalau ada yang meninggal, makamkan dengan baik-baik, urus jenazahnya dengan baik. Jangan biarkan membusuk di rumah sakit. Betul. Karena sekarang kan saya jujur sekali sedih dan meleleh air mata saya mendengar bahwa ada rumah sakit di Sulawesi Selatan yang jenazah COVID-nya dibiarkan membusuk. Saking banyaknya orang meninggal. Satgas COVID tidak mampu lagi melayani penjemputan jenazah dan pemakaman jenazah. Betul. Ini yang terjadi sekarang. Kenapa ini terjadi? Karena kita sudah diserbu varian baru, varian Delta yang tingkat sebarannya tinggi. Kita jangan saling menyalahkan. Pemerintah salah, masyarakat salah. Jangan masyarakat salahkan pemerintahnya, pemerintah salahkan masyarakatnya dengan tidak taat prokes. Jangan. Yang harus dicari adalah apa solusinya. Kenapa ada orang meninggal di rumah sakit dan kemudian jenazahnya dibiarkan? Dibiarkan, ya. Berarti alasannya kita dapat dari konfirmasi bahwa Satgas keteteran. Nah, jumlah orang meninggal terlalu banyak. Akhirnya tidak semua bisa di-cover untuk dijemput. Karena untuk mengangkut jenazah COVID itu kan harus pakai protap SOP. SOP-nya COVID. Nah, tidak boleh sembarang orang. Nah, ini yang terjadi. Nah, supaya tidak banyak orang meninggal, ya kita dorong Pak Bupati. Katanya kemarin vaksin habis di Maros. Harus ini, karena Maros penyanggah kota Makassar. Kalau Maros ini tidak steril dari COVID, di Maros ini bisa membuat Makassar itu merah lagi. Atau Makassar membawa Maros menjadi merah. Kita tidak bisa mengatakan bahwa Maros aman, Makassar zona merah, kita zona hijau, tidak bisa. Ada ancaman untuk pasti terjadi transmisi. Karena aktivitas orang Maros di Makassar, aktivitas orang Makassar juga banyak yang bergeser ke Maros. Nah, jadi ini harus simultan. Cocok, ya. Saya meminta bahwa pesan Kakanda Akbar Indra untuk Bapak Bupati Maros selaku pucuk tertinggi di pemerintahan Kabupaten Maros untuk membuat Maros jauh lebih baik karena sudah ada dasar yang cukup baik dari Bapak Bupati sebelumnya. Yang kemudian tetap ada persoalan, tapi demikian itulah sebuah tantangan dari seorang pucuk pemerintah. Yang pertama adalah merapikan RPJMD untuk menyelesaikan segala persoalan dan mendesain sebuah perubahan di hari esok. Tapi yang menjadi persoalan hari ini adalah menyelesaikan kondisi vital ini. Sebuah wabah yang kemudian menggerogoti kita. Nah, ini harus diselesaikan dulu, begitu kesimpulannya, Kak? Itu, harus seperti itu yang dilakukan sekarang, karena memang kita dalam keadaan pandemi. Nah, ini pandemi tidak pernah direncanakan. Tiba-tiba datang dan tiba-tiba kita harus melakukan penyesuaian kebijakan di masa pandemi ini. Betul. Nah,
kita adalah generasi yang belum pernah menghadapi bencana sedahsyat ini. Betul. Kalau bencana alam sudah biasa. Aceh tsunami kita sudah pernah ada pengalaman. Ini wabah Tapi penyakit, Kak. Pernah terjadi wabah di Indonesia di zaman VOC, bukan Indonesia itu, Bukan. Belanda, itu penjajah. Betul. Dan mereka selesaikan dengan vaksin. Betul. Sekarang anehnya di saat kita canggih sudah bisa akses informasi, tapi ada kecenderungan lebih percaya hoax dibanding percaya informasi yang benar. Betul ya. Terima kasih Kak, saya memetik tadi pesan khusus dari Kakanda Akbar Hendra untuk pemerintah Kabupaten Maros, khusus untuk persoalan penyelesaian persoalan vital di Indonesia dan terkhusus di Kabupaten Maros adalah menyelesaikan persoalan COVID ini. Nah, Iya. salah satu pesan daripada Kakanda Akbar Hendra adalah bagaimana mengidentifikasi yang sehat ini agar tetap dikawal untuk tetap sehat, dan kemudian bagaimana mengidentifikasi yang sakit yang kemudian diupayakan untuk dirawat dan disembuhkan. Ini menjadi kesimpulan akhir sebagai penutup, juga menjadi pesan dari Kakanda Akbar Hendra. Terakhir Kak, saya minta statement closing dari Kakanda Akbar Hendra selaku mantan aktivis yang juga adalah mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Maros dan juga adalah penulis hari ini, yang barangkali mungkin ada statement closing untuk bagaimana perbaikan kita antara masyarakat, juga bagian pemuda dan juga Kabupaten Maros bersinergi untuk membuat Maros jauh lebih baik. Silakan Kak. Jadi untuk kondisi kita saat ini, semestinya yang harus terpatri dalam jiwa kita itu adalah memberi manfaat. Memberikan manfaat. Manfaat sebanyak-banyaknya kepada orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat. Bagaimana kita menjadi manusia yang berkualitas? Harus banyak memberi manfaat, bukan mengambil manfaat. Terima kasih banyak Kak. Jadi pesan terakhir dari Kakanda Akbar Hendra sebagai statement closing adalah menjadilah manusia yang bermanfaat, memberikan manfaat untuk satu hal yang lebih bermanfaat. Oke Kak, izin saya membacakan lirik puisi dari Wiji Tukul sebagai penutup perjumpaan hangat kita pada hari ini. Judulnya Peringatan Kak. Ini agak cukup berhubungan dengan masa perjuangan dari Kakanda Akbar Hendra, bagian daripada penggerak yang namanya tercatat sebagai bagian sejarah gerakan mahasiswa Indonesia. Peringatan. Bila rakyat berani mengeluh, itu artinya sudah gawat. Dan bila omongan penguasa tidak boleh dibantah, kebenaran pasti terancam. Apabila usul ditolak tanpa ditimbang, suara dibungkam, kritik dilarang tanpa alasan, dituduh subversif dan mengganggu keamanan, maka hanya ada satu kata: lawan. Terima kasih Kakanda Akbar Hendra. Cukup perjumpaan kita pada kesempatan malam hari ini, spesial untuk para pemirsa masyarakat Maros, khususnya para pemirsa Maros TV. Izin saya Misbahuddin Nur alias Bodon dan Kakanda Akbar Hendra pamit undur. Billahi taufiq wadaya. Ewako, akan berjumpa lagi di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya Kak.